Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Putra Mayu Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa kita dalam sebuah khotbah, di mana khotbah itu berisi tentang janji atau jaminan dari Allah tentang pertolongan bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, pada khotbah kali ini kita akan mengambil dari sebuah nas Alkitab yang berasal dari kitab Mazmur, yaitu kitab Mazmur ayat 34 ayat 17 sampai 20. Kita baca Mazmur ayat 34 ayat 17 sampai 20. Beginilah bunyinya. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, seringkali kita dalam hidup ini atau dalam perjalanan hidup kita mengalami kondisi atau titik di mana kita itu sering merasa takut atau ragu saat kita ingin mengabarkan atau menjelaskan kabar baik kepada orang-orang banyak. Di satu sisi karena kita dihadapkan dengan banyaknya perbedaan di lingkungan kita, juga karena adanya tantangan di mana dalam perbedaan itu seringkali banyak orang-orang yang tidak bisa menerima akan adanya perbedaan. Mereka melihat kita yang mencoba untuk mengabarkan Injil ini kepada mereka itu sebagai sesuatu yang berbahaya, dan seringkali mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencelakai atau membahayakan bagi kita, orang-orang yang ingin mengabarkan Injil kepada mereka. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan memberi janji atau jaminan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya atau benar di hadapannya, untuk janganlah ragu akan setiap tindakan kita, yang dimana tindakan itu pastinya akan membantu atau diusahakan agar bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, karena Tuhan selalu menyatakan bahwa Ia akan melindungi kita dari segala hal-hal yang menurutnya bisa mencelakai kita. Memang tidak mudah bagi kita untuk menjalankan atau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, karena kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita juga bisa takut akan ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak suka atau tidak menghendaki adanya pemberian ajaran mengenai firman Tuhan kepada mereka. Tetapi pada poin ini Tuhan mengatakan kepada kita bahwa janganlah engkau ragu akan apa yang sedang kau kerjakan, bila mana itu baik atau berkenan di hadapan Allah, laksanakanlah, karena Tuhan memberikan jaminan bahwa kita akan selalu dilindungi dan diberikan penguatan akan dapat menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang tertulis pada ayat ke-17 tadi, apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Poin tersebut juga jelas bahwa Allah mendengar suara permohonan mereka
dari orang-orang benar yang merasa mereka dalam kesulitan dalam menjalankan kehidupan mereka sebagai orang percaya, dan Tuhan melalui itu melakukan sebuah tindakan yang dimana tindakan tersebut tentunya akan memberi mereka pertolongan, baik itu melalui penguatan mereka sehingga mereka bisa memiliki ketahanan dalam menjalani hidup mereka sebagai orang percaya, atau diberikan semacam berkat di mana mereka melalui berkat tersebut mereka bisa mengembalakan orang-orang banyak sehingga mereka dapat lebih mengenal akan Allah. Lalu pada nas ayat ke-18 dikatakanlah bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, di mana ada momen-momen di mana kita akan jatuh dan merasa tidak mampu untuk menjalani hidup ini, Tuhan mengatakan sendiri bahwa Ia dekat pada orang-orang yang patah hatinya, yang dalam kata tanda kutipnya itu mereka yang sedang kesusahan menjalani hidup atau sedang mengalami sebuah bencana. Hal ini terjadi karena Tuhan berupaya agar kita orang-orang yang percaya dan benar di hadapannya agar tidak kehilangan secercah harapan akan pengharapan dari Allah, sehingga kita dapat kembali menjadi pribadi yang aktif kembali untuk mengabarkan Injil kepada Allah. Lalu kemalangan orang, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hampir sama pada ayat yang ke-19 tadi, di mana tadi dikatakan bahwa Allah itu dekat dengan orang yang patah hati. Selain itu juga Ia menolong mereka yang remuk jiwanya, atau bisa dikatakan sedang berputus asa dan tidak memiliki harapan untuk kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Hal tersebut bisa dilatar belakangi karena ada persoalan hidup, misalnya dalam lingkup keluarga, pekerjaan, atau dalam lingkungan sosialnya. Nah, pada bagian tersebut dikuatkan bahwa Allah berupaya memberikan pertolongan melalui hal-hal yang bisa Ia lakukan supaya orang yang sedang mengalami kesesakan hidup tersebut bisa memperoleh semangat kembali atau petunjuk hidup yang baru agar ia bisa kembali menjadi dirinya semula yang sebelum ia mengalami kesulitan tersebut. Lalu pada nas ke-19 dikatakanlah, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari semuanya itu. Melanjutkan dari nas ke-18 tadi, bahwa di sini di nas ke-19 jelas Allah menjelaskan bahwa kemalangan orang benar banyak, bahwa dijelaskan di situ setiap orang percaya yang yakin dan menaati apa yang dikatakan oleh Allah itu tentu akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup yang lebih besar daripada orang-orang yang jauh atau tidak mengenal dengan Allah. Nah, mengapa demikian? Karena ketika kita hidup mengenal atau dekat dengan Allah, tentunya hal tersebut tidak dihendaki oleh orang-orang yang tidak suka atau membenci akan kehadiran Allah. Mengapa demikian? Karena Allah melihat bahwa kita, orang-orang tersebut dapat menjadi ancaman untuk lingkungan mereka tersebut. Karena jika orang-orang melihat bahwa kehidupan kita itu yang benar, lalu kehidupan kita itu
memiliki eee, suasana yang positif, yang jauh dari hal-hal yang duniawi atau negatif, maka akan menciptakan sebuah eee, pergolakan di dalam lingkungan orang tersebut, di mana akan adanya semacam keraguan dalam lingkungan orang tersebut. Mereka yang melakukan dosa tentu tidak semuanya karena mereka membenci Allah, mungkin bisa saja mereka karena tidak mengenal atau belum tahu akan Allah. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika mereka yang sudah mengenal Allah, namun mereka tetap melakukan hal yang jauh dari perintah Allah. Nah, mereka takut ketika kita eee, menjadi semacam penerang di dalam lingkungan mereka, akan mengakibatkan kegaduhan di dalam lingkungan mereka, dalam sudut pandang mereka. Karena itu bisa saja mengakibatkan akan adanya perubahan di lingkungan sekitar mereka, sehingga orang-orang sebelumnya hidup dalam lingkungan dosa tentu dapat berpotensi menjadi mengenal Allah dan hidup benar bersama dengan Allah. Nah, mereka yang tidak mendaki hal tersebut merasa bahwa hal tersebut akan mengganggu kenyamanan mereka di dalam lingkungan mereka, sehingga mereka berupaya agar eee, pelaksanaan untuk menjalankan pemberian kabar baik di dalam lingkungan mereka itu menjadi lebih buruk. Selain itu juga tentang kemalangan dari kita orang yang benar itu juga dari agama-agama lain juga yang merasa bahwa mereka punya kebenarannya sendiri. Beberapa juga merasa bahwa memiliki ketakutan akan eee, pemberian kabar baik kepada mereka, karena mereka takut akan adanya eee, pergolakan di dalam lingkungan atau komunitas mereka. Karena mungkin adanya semacam penjarahan atau eee, pemahaman baru yang mungkin menurut mereka ini yang lebih baik bagi mereka. Selanjutnya dikatakan juga di situ di bawahnya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, setelah tadi kita katakan Allah bahwa kemalangan yang orang benar itu banyak, juga dikatakan bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah, mengapa Tuhan mengatakan bahwa kemalangan tersebut akan dilepaskan Allah dari mereka? Karena Tuhan akan memberikan sebuah jalan keluar atau solusi bagi kita untuk mengatasi atau melewati tantangan atau percobaan yang diberikan Allah melalui persoalan-persoalan tersebut. Misalnya tadi persoalan dalam kita menjadi hamba Allah, di mana kita mengabarkan kabar baik kepada orang-orang tersebut, yang sebelumnya kita mengalami kebuntuan atau penolakan. Allah memberikan kita semacam solusi atau jalan keluar, sehingga melalui solusi atau jalan keluar tersebut Tuhan membantu kita agar menemukan titik terang dalam penyelesaian persoalan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan sebuah persoalan tersebut, Tuhan memberi kita semacam ujian terlebih dahulu untuk melihat ketangguhan atau kekuatan kita, sehingga kita dapat layak menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut melalui keteguhan iman, juga mental kita yang telah biasa bersama dengan masalah-masalah yang Tuhan berikan kepada kita untuk pertumbuhan iman kita. Selanjutnya di ayat terakhirnya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Nah, di dalam nas terakhir tersebut dikatakan bahwa Allah itu melindungi kita dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Memang persoalan tersebut akan memberi kita semacam kegoyahan atau pergolakan hidup kita, namun Tuhan menyatakan bahwa
dalam persoalan hidup tersebut tidak akan sampai membuat kita mengalami semacam celaka atau di luar batas kemampuan kita. Tuhan, eee, memberikan kita persoalan hidup tersebut kan, sebatas sesuatu yang masih bisa kita sanggupi karena Tuhan melihat bahwa, dengan permasalahan atau, eee, percobaan yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan melihat bahwa melalui hal tersebut, Tuhan bisa, melihat bahwa akan adanya pertumbuhan iman ya dari kita. Misalnya kita sebelumnya yang merupakan seseorang yang mungkin buruk atau jauh dari Allah, melalui pergumulan yang diberikan oleh Allah, kita bisa kembali menjadi pribadi yang, baik dan baharu sehingga kita dapat menjadi seseorang yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang sedang berupaya untuk mengenal Allah atau mereka yang masih jauh dari Allah, sehingga melalui kita yang sudah melewati atau menjalani pergumulan yang diberikan oleh Allah, kita bisa membantu mereka untuk mengenal Allah. Nah, teman-teman, itulah khotbah saya mengenai, janji atau pengharapan Allah terhadap orang-orang benar, sehingga orang-orang benar tersebut dapat tidak mengalami keraguan atau ketakutan akan hidupnya, karena Tuhan melindungi dan lingkupi mereka dengan imannya untuk pelindungan mereka. Demikianlah khotbah saya. Sekian, terima kasih.